Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dari kelas 2E NIM 7111811197. Pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesadaran. Selanjutnya mari kita simak vlog berikut ini. Yang pertama, fungsi kesadaran. Yang paling mudah adalah mengontrol perilaku manusia sehari-hari. Kesadaran itu menggambarkan tentang pikiran yang ada. Contohnya feeling, perencanaan, harapan, membayangkan. Jadi yang tadi saya sebutkan itu melibatkan kesadaran dari diri kita sendiri dan faktor eksternal, yaitu lingkungan, yang biasanya akan mempengaruhi kita dari lingkungan di mana tempat kita berada. Selanjutnya ada definisi kesadaran, yaitu kesadaran individu terhadap sensasi dari internal maupun eksternal. Yang dari internal adalah pikiran individu itu sendiri. Selanjutnya eksternal adalah sewaktu-waktu kesadaran orang bisa masuk ke kita. Contohnya, saat kita akan nonton konser, kita akan memikirkan, artis ini akan membawakan lagu apa ya? Apakah nanti di konser akan ramai? Apakah nanti saat datang saya akan mendapatkan parkir? Dan sebagainya. Itu adalah contoh dari eksternal. Kemudian, salah satu fungsi dari kesadaran yaitu memonitor diri dan lingkungan. Itu kata Atkinson. Contohnya, saat saya ingin pergi ke gunung, padahal gunung itu sedang erupsi, apakah saya akan melanjutkan perjalanan? Ya, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu setelah kita memonitor diri, seharusnya kita dapat mengontrol tingkah laku yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. Contohnya, mengambil dari contoh tadi, apakah saya akan berangkat ke gunung yang sedang erupsi? Tentu tidak. Apabila saya tetap berangkat, tentunya saya akan terkena erupsi dari gunung tersebut. Oleh karena itu, makanya saya tidak jadi berangkat. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada beberapa level dari kesadaran. Yang pertama ada higher level awareness, yaitu ini merupakan proses terkontrol dari individu tersebut. Proses terkontrol itu maksudnya adalah individu tersebut aktif dan fokus dalam mencapai upayanya. Contoh, saya belajar naik mobil. Di sana saya benar-benar fokus untuk membuat mobil bagaimana caranya agar bisa berjalan. Kemudian, saat sedang menyetir, radio yang ada di mobil memutarkan lagu kesukaan saya. Tetapi saya tetap tidak menghiraukan, karena saya lebih fokus untuk menjalankan mobil daripada untuk mendengar lagu. Karena apabila saya baru belajar mobil dan sudah agak sosokan, tentunya akan berbahaya. Saya bisa nabrak dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, saya lebih berfokus untuk menyetir mobil. Selanjutnya ada lower level awareness, yaitu yang pertama ada proses otomatis yang dimana individu hanya membutuhkan atensi minimal dan tidak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung. Contohnya adalah ketika saya sedang bermain game tembak-tembakan misalnya, dimana saya tidak memerlukan fokus yang terlalu fokus untuk memencet tombol-tombolnya, karena saya sudah hafal di mana letak tombol-tombol tersebut. Kemudian contoh lain,
melanjutkan dari contoh higher level awareness. Setelah saya belajar beberapa hari atau bulan menyetir mobil, kemudian itu akan menjadi proses otomatis karena saya sudah menjadi kebiasaan yang sudah berjalan otomatis. Sehingga saya apabila sedang menyetir, kemudian radio memutarkan lagu favorit saya bisa mendengarkan lagu favorit saya tersebut, kemudian sambil bernyanyi, kemudian sambil menyetir. Karena saya sudah terbiasa, sudah menjadi otomatis seperti itu. Selanjutnya dalam lower level awareness ada yang namanya daydreaming, yaitu suatu fantasi yang dibentuk seseorang ketika dalam kondisi bangun. Contohnya, saat saya sedang membuka YouTube, kemudian muncul video review makanan, dan secara spontan kita akan membayangkan makanan tersebut berada di depan kita dan siap untuk kita makan. Seperti itu. Biasanya daydreaming ini terjadi secara spontan. Ya, selanjutnya yang ketiga ada altered state of consciousness, yaitu di mana kondisi mental yang secara jelas terlihat berbeda dari kesadaran normal. Contohnya dapat kita lihat pada orang yang menggunakan narkoba. Biasanya dia tidak memiliki kelelahan atau capek gitu. Jadi dia bekerja terus-menerus tanpa henti. Itu adalah efek dari salah satu jenis narkoba. Tetapi tidak semua orang juga yang bekerja tanpa henti itu menggunakan narkoba, hanya oknum-oknum tertentu saja. Yang selanjutnya ada subconscious awareness, yaitu saat kita sedang memikirkan suatu masalah, secara tiba-tiba akan muncul solusi dari kita sendiri, secara tiba-tiba akan terkoneksi ke pengalaman maupun pengetahuan yang kita punya. Contohnya, saat kita sedang membetulkan sesuatu, saat kita memutar baut ke arah kanan, tetapi baut itu tidak mau terpasang sehingga secara tiba-tiba muncul untuk memutar baut ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Karena saat kita dulu pernah nonton YouTube tentang kasus yang sama, kemudian otak kita menghubungkan kasus sekarang dengan pengalaman kita yang lalu. Dan selanjutnya ada tidur dan mimpi. Tidur ini sebenarnya memiliki kesadaran yang lebih rendah daripada melamun, sehingga dalam beberapa penelitian menemukan bahwa kita masih dapat menerima rangsangan dari luar atau eksternal. Contohnya, saat kita tidur bersama adik kita, kemudian kita tertendang, dan kemudian kita dapat merasakan tendangan tersebut. Hal tersebut sehingga kita akan menggeser badan kita sedikit agar tidak tertendang lagi. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada no awareness atau hilang kesadaran. Hilang kesadaran ini sebagai contoh saat kita melakukan operasi besar, sehingga kita harus dibius secara total keseluruhan badan kita. Seperti itu. Ya, saya kira penjelasan untuk materi kesadaran ini cukup. Silakan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.